membahas bagaimana sih sejarah turunnya Al-Quran, kitab suci umat Islam yang wajib kita imani. Turunnya Al-Quran merupakan peristiwa besar yang mana Allah menurunkan Al-Quran kepada Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, untuk membimbing umat manusia. Uniknya, Al-Quran tidak turun secara langsung semuanya, melainkan dengan cara mutawatir atau berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Nuzul Quran berasal dari kata nuzul dan Quran. Secara harfiah, nuzul berarti menurunkan sesuatu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, sedangkan Quran adalah Al-Quran, kitab suci umat Islam. Tetapi pengertian nuzul Quran yang dimaksud adalah pengertian majazi, yaitu penyampaian informasi atau wahyu kepada Nabi Muhammad SAW dari alam gaib ke alam nyata melalui perantara malaikat Jibril. Oleh karena itu, Al-Quran memiliki 3 periode. Pertama ketika di Bait Al-Mahfuz, kedua diturunkan ke langit dunia, dan yang terakhir diturunkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Periode pertama ketika di Bait Al-Mahfuz. Pada proses ini, tidak seorang pun mengetahui posisi keberadaan Al-Quran, apakah berada di Lauhul Mahfuz dengan dibawa oleh malaikat Jibril atau tidak. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu. Pada periode pertama ini disebutkan di dalam Al-Quran, salah satunya pada Quran Surah Al-Buruj ayat 21-22 yang berbunyi, Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhim mahfuz, yang artinya bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al-Quran yang mulia yang tersimpan dalam Lauhul Mahfuz. Berikutnya periode kedua merupakan turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Tempat tersebut dinamakan Bait Al-Izzah. Beberapa pendapat mengatakan Al-Quran diturunkan secara keseluruhan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia sebelum kenabian. Hal ini diperkuat dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala pada Quran Surah Al-Qadar ayat 1, Quran Surah Ad-Dukhan ayat 3, dan Quran Surah Al-Baqarah ayat 185. Beberapa ahli tafsir mengatakan Al-Quran diturunkan dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada malam ke-24 bulan Ramadan. Dan yang terakhir adalah periode ketiga, turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Peristiwa turunnya Al-Quran pada proses ketiga ini diawali dengan turunnya ayat pertama Al-Quran dalam surah Al-Alaq pada malam 17 Ramadan. Dikatakan bahwa malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad dalam keadaan seperti manusia biasa. Menyerupai seorang laki-laki, Jibril mendatangi dengan berkata, perkataan yang disampaikan malaikat itu merupakan surah Al-Alaq ayat 1-5, tepatnya di Gua Hira. Pada proses ketiga ini, turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Rasulullah secara berangsur-angsur selama kurang lebih 23 tahun. Dan Al-Quran turun ada dengan asbabun nuzul dan ada juga yang tidak. Surah Al-Maidah ayat 3 adalah ayat Al-Quran yang terakhir turun kepada Nabi Muhammad SAW. Kebanyakan ulama berpendapat bahwa hari terakhir diturunkannya Al-Quran adalah hari Jumat 9 Dzulhijjah tahun 10 Hijriah. Pada saat itu, Nabi sedang berwukuf di Padang Arafah melaksanakan haji wada. Kebanyakan para mufasir menetapkan bahwa sesudah hari itu Al-Quran tidak lagi diturunkan untuk menerangkan hukum. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.